杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Seketika kutukan meletus dari toko-toko di dekatnya. Banyak prajurit bergegas keluar dari toko-toko yang rusak. Melihat sekeliling, bertanya-tanya siapa yang berani menyerang siapapun di kota Bintang Ungu. Jiang Chou berdiri sendirian. Mata seketikanya terbelalak lebar dan ia tersentak. Merasakan paru-parunya sakit. Ia menatap Yang Ke dan ngeri, seolah memahami sesuatu dan berseru. Alam Raja Kekosongan. Bagaimanapun kedua pengawalnya, meskipun bukan yang paling elit dari alam kembali kekosongan, seharusnya tidak kalah dengan kekuatan gabungan mereka. Namun mereka terhempas oleh dua tamparan lawannya. Prestasi seperti itu mustahil tanpa kekuatan alam Raja Kekosongan. Pria sederhana ini bahkan tidak setampan dirinya yang ia sebut bajingan. Sebenarnya adalah seorang alam Raja Kekosongan. Kaki Jiang Chou menegang saat ia menatap Yang Ke dan ngeri. Senyum di wajahnya sekarang mengerikan dan menyeramkan. Dia mencoba melarikan diri, tetapi ngeri mendapati ia tidak bisa mengumpulkan sedikit pun energi suci atau kekuatan. Kakinya seperti terpaku di tempat dan ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Yang Ke berjalan ke arahnya. Tiba-tiba aura kematian menyerbu ke arahnya, membuat Jiang Chou merasa seperti jatuh ke dalam ruang bawah tanah yang dingin. Siapa yang berani bertindak sembrono di kota Bintang Ungu? Teriakan geram tiba-tiba menggema dari kejauhan. Segera setelah itu barisan menjaga melesat keluar dari kerumunan, langsung mengepung Yang Ke dan Jiang Chou. Mereka melototi kedua pria itu dengan ekspresi tidak bersahabat. Kota Bintang Ungu memiliki dekret yang jelas yang melarang perkelahian dan pembunuhan di dalam kota. Siapapun yang tertangkap melakukannya akan menghadapi penurunan pangkat dan hukuman penjara, atau paling buruk, eksekusi langsung. Komandan telah mengeluarkan perintah ini berulang kali, namun beberapa orang masih berani mengabaikannya. Oke, hari ini wakil komandan ini akan menjelaskan kepada Anda bahwa siapapun yang berani bertindak di kota Bintang Ungu. Jadi komandan ada di sini. Kuseng memberi salam kepada komandan. Para penjaga kota Bintang Ungu memang sigap. Tak lama setelah Yang Ke menepis dua prajurit alam kembali kekosongan ketiga. Kurang dari 5 tarikan nafas kemudian seseorang tiba di tempat kejadian. Dan tak lain adalah Kuseng, salah satu dari 8 wakil komandan kota Bintang Ungu. Mendengar teriakan Kuseng sebelumnya, semua orang yang melihat merasa Yang Ke telah mendapat masalah serius. Dan ia ditakdirkan untuk mati. Bagaimanapun perkelahian jarak terdekat di kota Bintang Ungu dan para penjaga yang seharian tidak melakukan apa-apa akan menganggap remeh setiap perselisihan yang mereka hadapi. Namun sekarang seseorang berani terlibat dalam perkelahian sengit di jalan. Mata Jiang Chou berkaca-kaca mendengar suara Kuseng. Seperti seorang istri muda yang dijolimi bertemu mertuanya. Ia menatap tajam ke arah Kuseng, berharap Kuseng akan mencari keadilan. Namun perubahan sikap Kuseng selanjutnya membuat Jiang Chou merasa risau. Kuseng bahkan memanggil bajingan itu dengan sebutan tuan, dengan nada menjilat dan menjilat. Siapakah orang ini? Jiang Chou agak bingung. Ternyata komandanku. Yang Ke langsung mengenalinya sebagai wakil komandan yang sebelumnya telah menyerahkan akta tanah kepada kamar dagang 5 arah. Meskipun mereka belum pernah bertemu, indera keilahian Yang Ke secara alami telah mengingat penampilannya. Pengenalan Kuseng terhadap Yang Ke berkat ketelitiannya. Saat ini, siapa lagi yang bisa menandingi Hua Yomeng dan siapakah yang kekuatannya bahkan tidak dapat ia pahami?
selain Komandan Lu yang telah memperingatkannya. Mendengar suara Yangke lagi, Kuseng langsung yakin bahwa inilah tuan yang bahkan Komandan Lu harus waspadai. Jadi dia pun langsung merendap, melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, saya tidak berani. Tuan terlalu baik. Di hadapan Anda, beraninya saya menyebut diri saya seorang komandan. Kemudian dia dengan hati-hati bertanya, Tuan, apa yang terjadi di sini? Tidak banyak. Yang terkekeh menunjuk Jiang Zhou dan berkata, teman ini mengandalkan statusnya yang tinggi untuk mencoba mencamplok kamar dagang 5 arah Presiden Hua. Setelah ditolak oleh Presiden Hua, dia menjadi marah dan mencoba menggunakan kekerasan. Karena saya tidak tahan, jadi saya memberi mereka pelajaran. Apa? Kuseng geram. Siapa yang begitu berani? Beraninya mereka menggunakan kekerasan terhadap Presiden Hua. Apakah Anda lelah hidup? Saat berbicara, matanya yang agung beralih ke Jiang Zhou. Setelah mengamati wajah Jiang Zhou, ia terkejut. Tuan muda Jiang? Setelah mengenali Jiang Zhou, suasana hati Kuseng tiba-tiba memburuk. Jiang Zhou, seorang anak orang kaya generasi kedua, telah berselisih dengan tuan ini. Apa yang harus dilakukan? Meskipun Jiang Zhou tidak terlalu berpengaruh, bagaimanapun juga dia adalah junior dari tetua Jiang Changfeng. Bukan seseorang yang bisa disinggung oleh wakil komandan belaka. Lebih jauh lagi, bahkan Komandan Lu takut pada sosok misterius ini. Dengan dirinya yang terjebak di antara keduanya, bagaimana ia harus menangani situasi ini? Jadi Kuseng berharap ia tak pernah berada di sini. Tapi menyesalinya sekarang tak ada gunanya. Ia hanya bisa mengutuk Jiang Zhou dalam hati. Berpikir bahwa si idiot buta generasi kedua ini bisa saja menyinggung siapapun. Apalagi sosok ini, dan nyawanya sendiri pun terancam. Jadi, ini komandanku. Tolong komandanku, bantu saya. Melihat ekspresi Kuseng yang ketakutan, Jiang Zhou sangat gembira. Ia menatap Kuseng dengan iba dan berkata, Komandanku, saya tidak menggunakan kekerasan apapun terhadap Presiden Hua. Saya hanya sedang mendiskusikan penggabungan kamar dagang dengannya. Anda tahu bagaimana dunia bisnis bekerja. Komandanku, semuanya tentang kesepakatan bersama. Tapi orang ini tanpa bertanya apapun melukai 2 pengawal saya. Komandanku lihat, kedua pengawal itu belum bangun dan saya tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Mereka punya orang tua yang sudah lanjut usia dan anak-anak yang masih kecil untuk dinafkahi. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di masa depan? Jiang Zhou benar-benar menangis terseduh-seduh saat berbicara. Dahi Kuseng dipenuhi keringat dingin dan ia terus menyekanya. Keadaan sudah begitu buruk sehingga di luar kemampuan seorang wakil komandan seperti dirinya untuk menanganinya. Jika ia tidak hati-hati, kedua belah pihak akan tersinggung. Komandanku, seperti yang baru saja Anda katakan, Kota Bintang Ungu memiliki perintah yang jelas yang melarang pertempuran dan penyerangan di dalam kota. Pelanggar akan menghadapi hukuman, setidaknya digulingkan dan dicebloskan ke penjara dingin, atau bahkan dieksekusi mati. Orang ini telah melanggar hukum Kota Bintang Ungu. Komandanku, saya memohon Anda untuk menegakkan hukum secara adil dan memulihkan ketertiban di Kota Bintang Ungu. Jiang Zhou berbicara dengan penuh semangat, menari-nari kegirangan seolah-olah ia baru saja menyaksikan hukuman Yangke. Emosinya luar biasa gelisah. Yangke menatapnya seperti orang bodoh. Wajah Kuseng dipenuhi amarah dan ia hampir ingin melampiaskannya pada Jiang Zhou. Kota Bintang Ungu memang memiliki aturan ini, tetapi itu juga tergantung pada individu yang menjadi sasaran. Mereka yang punya koneksi bisa dengan mudah mengabaikan mereka. Dan pria yang berdiri di hadapan Kuseng jelas salah satunya. Tapi Kuseng tidak punya keberanian untuk menghukum Yangke, juga tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Namun ocehan Jiang Zhou yang tak henti-hentinya membuatnya terpojok. Seperti sedang dipanggang di atas api, seluruh tubuhnya terasa sakit
dan ia membenci Jiang Chou dengan dendam. Komandanku, apa Anda akan menjatuhkan saya? Yang tersenyum menatap Kuseng. Tidak, Tuan. Anda terlalu serius. Keringat mengucur deras di dahi Kuseng dan wajahnya memerah. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dan saya harus melidikinya sebelum bisa mengambil keputusan. Mata segitiga Jiang Chou melebar dan ia berteriak dengan nada tak puas. Komandanku, jangan berbohong. 2 pengawas saya terluka. Apa gunanya menyelidiki? Persetan dengan leluhur Anda. Kuseng mengumpat dalam hati. Saat ia kebingungan tak yakin bagaimana menangani masalah ini, ia tiba-tiba mendongak. Mendengarkan dengan seksama seorang mendengar sesuatu. Kemudian raut wajah gembira terpancar di wajahnya. Dalam sekejap mata, Kuseng kembali tenang. Tatapannya tajamnya menyapu Jiang Chou dan di bawah tatapan tertegunnya, ia berteriak. Tuan Muda Jiang, masalah ini telah diklarifikasi. Apa yang terjadi hari ini bukanlah kesalahan Tuan ini. Andalah yang pertama kali bersikap tidak masuk akal dan tidak hormat kepada Tuan ini. Itulah sebabnya Tuan ini memberi Anda hukuman ringan. Hah? Jiang Chou tertegun. Ia tak menyangka Kuseng berani mengatakan itu. Terlebih lagi ia hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa. Jadi bagaimana ia bisa tahu kebenarannya? Tuan Muda Jiang, karena ini salah Anda. Silakan pergi bersama wakil komandan ini. Kuseng sudah sangat marah kepada Jiang Chou. Sekarang setelah ada yang mendukungnya, ia tidak takut. Ia menatap Jiang Chou dengan dingin, dengan tatapan resmi. Kuseng, beraninya Anda! Teriak Jiang Chou. Anda berani melawan saya? Saya cucu tetua ke-8. Jika tetua ke-8 tahu apa yang terjadi hari ini, apa Anda pikir Anda akan mendapatkan akhir yang baik? Ekspresi Kuseng sedikit berubah, tetapi ia segera mencibir. Tuan Muda Jiang, Anda terlalu berani. Saya wakil komandan, menegakkan hukum atas nama kota Bintang Ungu. Bahkan jika masalah ini sampai ke tetua ke-8, ia tak akan mengatakan sepatah kata pun. Beraninya Anda menentang dan mengancam saya. Apa Anda tidak menganggap serius Bintang Ungu? Bagaimana mungkin? Kata Jiang Chou, wajahnya terkejut. Ia tak pernah membayangkan situasi akan menjadi seperti ini. Bukan Anda yang memutuskannya. Ikutlah dengan wakil komandan ini. Kuseng, jangan anggap remeh saya. Pertimbangkan posisi saya. Jiang Chou meraung, suaranya mengancam. Kuseng melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berteriak. Tangkap dia! Segera beberapa penjaga dari kota Xixing bergegas maju dan dengan cepat melumpuhkan Jiang Chou. Namun Jiang Chou terus meronta dan mengumpatnya dengan kata-kata yang menusuk udara. Sehingga Kuseng mengerutkan kening dan berkata, segel meridiannya. Penjaga yang memegang Jiang Chou dengan lengannya mengikuti perintahnya dan meletakkan tangannya di punggung Jiang Chou, membungkamnya. Komandanku, Anda tidak sememihak dan jujur. Saya mengagumi Anda. Yang tersenyum dan menangkupkan tinjunya kepada arah Kuseng. Kuseng tersipu dan berkata dengan rendah hati. Tuan, saya tersanjung. Ini memang tugas saya. Karena pelakunya telah ditangkap, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Silakan lakukan sesuka Anda. Saya akan pergi. Selamat tinggal. Yang mengangguk sedikit. Kuseng berteriak dan bersama para pengawalnya, mereka segera mundur. Namun banyak prajurit yang menyaksikan masih terkejut. Tidak percaya bahwa Jiang Chou yang telah berjalan begitu bebas melintasi kota Bintang Ungu telah ditangkap dan dibawa pergi oleh Kuseng. Semua orang memandang Yang Ke dengan gentar, berspekulasi tentang latar belakang pria ini yang telah memengaruhi sikap Kuseng untuk mendukungnya. Bahkan Wei Yumeng juga bingung. Meskipun ia tahu bahwa Yang Ke bahkan takut akan penghinaan Lu Tianfeng, pasti berarti ia status tinggi. Tindakan Kuseng di depan umum tak diragukan lagi, merupakan penghinaan bagi tetua ke-8 Jiang Chengfei. Mungkinkah status Yang Ke telah menyebabkan Kuseng membuat pilihan seperti itu? Apakah ia bahkan lebih kuat daripada tetua ke-8 Bintang Ungu?
Wei Yomeng menatap sosok yang mengesankan itu dengan kagum. Seolah menatap kabut yang dapat menelan dunia. Matanya indah, dipenuhi kebingungan. "Ayo pergi," bisik Yang Ke lembut kepada Hua Yomeng. Dan ia segera menuju ke kamar dagang 5 arah. Sebelum pergi ia melirik ke arah tertentu. Bibirnya sedikit melengkung membentuk senyum. "Iya." Hua Yomeng dengan bodohnya mengikuti. 100 kaki dari lokasi bentrokan Yang Ke sebelumnya dengan Chiang Chok berdiri sebuah restoran bernama Tianxia Di Lo. Gedung nomor 1 di bawah langit ini terdiri dari 9 lantai. Lantai di bawah, lantai 4, diperuntukkan bagi para prajurit biasa untuk minum dan menikmati. Sementara lantai di atasnya diperuntukkan bagi mereka yang terampil dan berstatus. Semakin tinggi lantainya, semakin tinggi pula persyaratannya. Lantai 9, bagaimanapun hanya diperuntukkan bagi para prajurit paling elit. Masuk bukan sekedar soal kekayaan. Itu membutuhkan gengsi dan status yang tinggi. Konon, gedung nomor 1 di bawah langit ini juga pernah menjadi tempat tinggal beberapa tetua bintang ungu. Saat itu, 2 orang duduk di dekat jendela di lantai 9, menatap ke bawah. Salah satunya berwajah lesu, matanya setengah tertutup. Meskipun secercah cahaya bersinar di antara keduanya, auranya sangat tertahan. Terkadang memperlihatkan secercah kekuatan, mengkhianati kehadiran seorang ahli setingkat Raja Kekosongan. Di seberang lelaki tua itu duduk seorang pemuda berpakaian seperti tuan muda. Ia memegang kipas bulu dan mempelajari kitab-kitab klasik. Memancarkan aura seseorang yang menguasai dunia dan sikap angkuh yang tak tertandingi. Seorang pria tua dan seorang pria muda, keduanya menatap kepergian Yang Ke, tanpa berkata sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Pria tua itu tampak serius, tetapi pria muda itu tampak sangat tertarik pada Yang Ke. Dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Setelah punggung Yang Ke menghilang dari pandangannya, pria muda itu tersenyum tipis. Menarik. Anak yang tidak sopan. Pria tua itu mendengus dingin. Mengapa tetua Ji berkata begitu? Pria muda itu menatap pria tua itu dengan heran. Ji Chun mendengus. Anak itu sudah tahu bahwa pria tua dan tuan muda kedua bersembunyi di sini. Saya khawatir dia juga tahu bahwa perubahan sikap Kuseng barusan ada hubungannya dengan kita. Tetapi dia tidak berniat berterima kasih kepada kita. Sebaliknya, dia pergi sendiri. Apalagi yang bisa dia katakan selain tidak sopan? Pria muda itu sedikit terkejut. Orang ini bahkan bisa menemukan tempat persembunyian tetua Ji. Ji Chun mengangguk. Tuan muda kedua mungkin tidak melihatnya dengan jelas. Pria itu melirik kita sebelum pergi. Jelas dia sudah menemukan kita sejak lama. Pemuda itu mengangkat alisnya. Penatua Ji adalah orang kuat di puncak tingkat pertama. Kekuatan spiritualnya tidak kalah dengan orang biasa di tingkat kedua. Dia mampu mengenali Penatua Ji. Bukankah itu berarti orang ini benar-benar telah mencapai alam kedua? Ji Chun sedikit mengernyit dan setelah merenung sejenak dia berkata, saya tidak berani terlalu mencolok. Jadi saya tidak bisa menilai tingkat kultivasi pria ini yang sebenarnya. Meskipun Lu Tianfeng pernah berhubungan langsung dengannya, dia bilang dia juga tidak bisa melihat kekuatan aslinya. Jadi meskipun pria ini tidak sebaik saya, dia mungkin tidak jauh di belakang. Mengenai apakah dia berada di alam kedua, itu masih harus dilihat. Pemuda itu menyeringai. Bagus, pantas saja dia begitu sombong. Orang yang cakap seharusnya bersikap seperti ini dan tuan muda ini menyukainya. Tuan muda kedua. Ji Chun menatap pemuda itu dengan ragu. Apakah Anda ingin merekrut orang ini? Pemuda itu mengangguk dan berkata, iya, ada arus yang bergejolak di kota Zixing akhir-akhir ini. Kelompok yang dipimpin oleh tetua agung telah aktif mengambil tindakan dan telah terlibat di banyak tempat yang seharusnya tidak mereka lakukan. Jika saya tidak mengambil tindakan, maka Zixing akan mengubah namanya. Wajah Ji Chun sedikit berubah dan dia mendengus dingin.
Tetua agung dan anak buahnya sedang mencari kematian mereka sendiri. Setelah Tuan Muda kembali, saya pasti akan meminta pertanggungjawaban mereka. Tetapi Anda, Tuan Muda kedua, telah menjadi profil rendah selama bertahun-tahun. Mengapa Anda begitu cemas kali ini? Meskipun Tuan Muda dan Tuan Muda Agung telah menghilang selama hampir 2 tahun, tetapi 2 tahun yang lalu. Setelah Tuan pergi, dia berkata bahwa dia dan putra sulung sedang menjalankan misi penting dan akan segera kembali. Bagaimana jika Tuan menemukan Anda setelah dia kembali? Tuan Muda kedua, Anda harus tahu ini. Dengan kemampuan Tuan, tak banyak orang di dunia bintang yang bisa mengancamnya, apalagi yang ingin membunuhnya. Cepat atau lambat dia akan kembali. Mendengar itu, secerca kekhawatiran melintas di mata pemuda itu, lalu lenyap dengan cepat. Ia terkekeh dan berkata, Pak Tuaji benar, bukannya saya cemas, tapi waktu terus berjalan. Lagi pula saya melakukan ini demi keluarga Zi, bukan demi keinginan keegoisan saya sendiri. Jadi bahkan jika ayah saya kembali, dia tidak akan menyalahkan saya. Saya begitu. Cicun mengangguk dengan sedikit khawatir. Melihat tekad pemuda itu, ia berhenti membujuknya. Pak Tuaji, dari sudut pandang Anda, apa menurut Anda saya bisa merekrut orang ini? Tanya pemuda itu sambil menatap ke arah Yangke pergi. Setiap orang punya harga, semuanya tergantung pada apakah Tuan Muda kedua mampu membelinya. Memenuhi keinginannya adalah kuncinya. Benar, Tutuaji, kata pemuda itu sambil tersenyum tipis. Jadi saya harus mencari tahu apa yang benar-benar ia sukai. Tuan Muda ketiga, bintang ungu, kekuatan seperti itu tidak bisa diremehkan. Di saat genting ini saya benar-benar tidak bisa melepaskannya dari genggaman saya. Sambil berbicara, ia mengepakkan tinjunya seolah menggenggam seluruh dunia. Rambut ungunya berkibar. Pada saat yang sama, Yangke yang baru saja kembali ke kamar dagang 5 arah bersama Hua Yomeng tak kuasa menahan cemberut saat mengintip ke dalam. Karena dia melihat seorang prajurit alam raja kekosongan di dalam kamar dagang, duduk di sayap halaman belakang. Tugasnya tidak diketahui dan aura yang dipancarkannya terasa asing, bukan milik Lu Tianfeng. Kemudian, Go Hong bergegas keluar dari kamar dagang. Raut wajahnya tampak cemas. Saudara Hong, ada apa? Hua Yomeng menatap Go Hong dengan curiga. Go Hong melirik Yangke dan berbisik. Tetua ke-8 sedang menunggu Tuan di aula belakang. Tetua ke-8? Kepala Hua Yomeng berputar dan ia hampir kehilangan keseimbangan. Matanya yang indah menatap tajam ke arah Yangke. Perasaan kompleks dan gelisah muncul. Sejak kedatangan Yangke di kamar dagang 5 arah, tokoh-tokoh terkemuka ini yang sebelumnya tidak dikenal publik, telah satu demi satu mereka turun ke ruang sempit kamar dagang 5 arah. Hua Yomeng tiba-tiba merasa seperti sedang bermimpi. Kamar dagang 5 arah yang kecil bagaikan pusaran tak terlihat, menarik tokoh-tokoh penting ini satu persatu. Yang mengkhawatirkan Hua Yomeng adalah siapapun dari tokoh-tokoh kuat ini dapat menghancurkan kamar dagang hingga menjadi debu hanya dengan satu jari. Dan sekarang yang mengejutkan, tetua ke-8 telah tiba dan itu adalah kakek buyut Jiang Chou. Mungkinkah kehadiran tetua ke-8 ada hubungannya dengan apa yang baru saja terjadi? Memikirkan hal ini, Hua Yomeng panik, menatap Yangke dengan memohon dan berkata, Tuan, Yangke mengerutkan kening. Saya akan pergi dan melihatnya. Meskipun ia telah mengantisipasi banyaknya masalah yang akan muncul jika ia mengeluarkan token bermartabat itu. Ia tidak menyangka mereka akan datang begitu cepat. Dan Yangke belum pernah bertemu tetua ke-8 dari bintang ungu. Tetapi ia tahu bahwa tetua ke-8 itu pasti seorang ahli alam raja kekosongan. Tapi dia tidak tahu mengapa dia mencarinya. Namun kehadirannya kemungkinan besar tidak ada hubungannya dengan Jiang Chou. Lagi pula, waktu terus berjalan, keluar dan dia tidak mungkin bertindak secepat itu. Jadi sepertinya tetua ke-8 punya motif lain. Di aula ke belakang,
Seorang pria tua berwajah pucat tanpa janggut menunggu dengan ekspresi cemberut. Wajahnya terukir ketidaksabaran. Dia adalah tetua ke-8 bintang ungu, Jiang Changfeng. Xia Jingwu, Yoking, Haitang, dan yang lainnya berdiri di bawah tersenyum lemah, tak berani bernafas. Karena bagaimana mungkin mereka bertemu sosok sekuat itu? Meskipun mereka cukup lama berada di kota bintang ungu, satu-satunya orang yang datang dan pergi hanyalah mereka yang berada di alam Raja Suci dan alam kembali kekosongan. Dan mereka belum pernah melihat satupun dari para prajurit alam Raja Kekosongan yang agung itu. Bahkan ketika Lu Tianfeng tiba tadi malam, mereka belum pernah bertemu sedekat ini. Tapi hari ini, seorang tetua dengan status yang bahkan lebih tinggi dari Lu Tianfeng telah tiba. Terlebih lagi, tetua ke-8 tampaknya sedang dalam suasana hati yang buruk. Tekanan yang dipancarkannya entah disengaja atau tidak membuat Xiang Jingwu dan yang lainnya terhuyung-huyung dengan darah mendidih. Mereka hanya bisa menekannya dengan susah payah. Kalau tidak, mereka pasti sudah lama muntah darah. Anda sebut ini teh, kata Jiang Changfei. Dengan tidak sabar, dengan santai menyesap dari cangkir teh di atas meja. Seketika amarahnya meledak. Dan ia membanting cangkir itu ke tanah sambil berteriak. Beraninya Anda, tetua ini datang sendiri, dan Anda mentraktir saya dengan teh murahan seperti itu. Tidakkah Anda pikir saya ini tetua Anda? Xiang Jingwu berkedip ketakutan, auranya membuatnya terlutut. Ia gemetar. Tetua ke-8, tolong mengerti. Teh kabut awan kinsan ini adalah teh terbaik yang bisa ditawarkan kamar dagang 5 arah kami. Ini teh terbaik Anda, seperti sampah. Jiang Changfeng mendengus, wajahnya tidak senang. Xia Jingwu tersenyum pahit, berpikir. Siapa Anda? Dengan status Anda, bagaimana mungkin teh yang Anda minum setiap hari dibandingkan dengan teh dari kamar dagang kami yang sederhana ini? Teh kabut awan kinsan adalah harta karun didambakan oleh kamar dagang 5 arah. Namun di depan tetua ke-8, teh itu dianggap sampah. Haitang dan Yoking memandangi teh yang tumpah, mata mereka berkilat pilu. Mereka biasanya bahkan tidak meminumnya sendiri. Mereka menggunakannya untuk menjamu tamu. Tuan, mohon tenang. Saya khawatir teh ini tidak sesuai selera Anda. Bagaimana kalau saya keluar dan membeli teh yang lebih enak untuk Anda? Kata Xia Jingwu hati-hati. Itu tidak perlu. Wajah Jiang Changfeng muram. Tetua ini tidak datang ke sini untuk minum teh. Di mana orang yang saya cari? Mengapa dia masih belum ditemukan? Ini. Xia Jingwu menoleh dan melihat keluar pintu. Dia tidak melihat siapapun, jadi dia tak kuasa menahan keringat di dahinya. Menjawab tetua ke-8, Tuan itu pergi bersama presiden kita pagi-pagi sekali, dan saya tidak tahu kemana dia pergi. Kalian tidak mencarinya? Jiang Changfeng sangat marah. Sambil berbicara dia melambaikan tangannya dan mengirimkan angin kencang. Menyerbu ke arah Jiang Xingwu dan yang lainnya sambil berteriak. Saya akan memberi kalian 1 batang dupa jika kalian tidak dapat menemukan orang itu. Apa yang akan Anda lakukan? Sebelum Jiang Changfeng selesai berbicara, sebuah suara samar terdengar dari luar pintu. Begitu suara itu terdengar, seseorang tiba-tiba muncul di ruangan itu. Pria itu berdiri di depan Xia Jingwu dan yang lainnya. Lalu mengangkat tangannya dengan ringan untuk menepis angin kencang yang menerjangnya. Tuan. Xia Jingwu dan yang lainnya menatap punggung Yang dengan gembira. Akhirnya Anda datang. Yoking dan Haitang juga menatap Yang dengan tatapan sedih. Meskipun mereka tidak mengenal Yangke, mereka berterima kasih padanya karena telah membantu mereka tadi. Yangke merutkan kening pada Xiang Jingwu dan yang lainnya. Semburat amarah melintas di wajahnya. Ia mengulurkan tangan dan menarik mereka satu persatu sambil berkata, "Keluar sekarang." Baik. Xia Jingwu dan yang lainnya mematuhi perintahnya dan bergegas keluar ruangan.
Sesampainya di halaman belakang, mereka terengah-engah. Wajah mereka pucat pasi. Di dalam ruangan, Yang Ke berbalik dan menatap Jiang Changfeng dengan dingin sambil mencibir. "Tuan, Anda sangat arogan." Jiang Changfeng merutkan kening sambil mengamati Yang Ke. Indra spiritualnya bergerak-gerak, seolah mencoba mengukur kultivasinya. Namun sesaat kemudian ia menyadari bahwa ia tidak dapat memahami kekuatan sejati Yang Ke. Saat ia mencoba menarik kembali indra spiritualnya, ekspresinya berubah ngeri. Saat itu juga tubuh orang itu tampak berubah menjadi pusaran, menarik indra spiritualnya, menyeretnya semakin dalam. Karena terkejut, Jiang Changfeng dengan putus asa mendesak indra spiritualnya untuk melepaskan diri. Kemudian pusaran itu menghilang secara misterius, sehingga Jiang Changfeng tidak dapat menarik kembali cengkeramannya tepat waktu. Dan lautan kesadarannya tiba-tiba bergejolak, seperti badai yang bergejolak. Segera erangan teredam bergema dan ia mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat, seolah-olah ia telah mengalami luka tersembunyi. Kemudian senyum sinis tersungging di sudut mulut Yang Ke dan ia melototinya dengan sinis. Namun senyum itu membuat Jiang Changfeng merasa sedikit malu. Ia tahu ia telah menabrak tembok, tapi dia memaksakan diri untuk marah dan berkata, "Apa maksud Anda dengan ini? Menurut Anda, apa maksud saya?" Yang Ke menus dingin. Melihat ketidaksopanan Yang Ke, Jiang Changfeng tampak malu, tetapi dia tidak bisa membantah lebih jauh. Lagi pula dialah yang telah melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan mencoba menggunakan akal sehatnya untuk menyelidiki Yang Ke. Dia tidak tahu bahwa metode pihak lain begitu aneh yang menyebabkan dia menderita kerugian seperti itu. Sambil menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan darah yang bergejolak di hatinya, Jiang Changfeng menekan amarahnya dan berkata, "Teman, Anda adalah tuan muda ketiga bintang ungu." Yang Ke meliriknya tanpa bermaksud memperhatikannya. Sebaliknya, dia berjalan ke meja mengambil teh San Yunwu yang telah dipotong. Menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri, menyesapnya dan memuji dengan ekspresi gembira. Teh yang enak. Wajah tua Jiang Changfeng muram dan hampir membeku. Dia tahu dalam hatinya bahwa pihak lain mengatakan ini dengan sengaja karena apa yang baru saja yang terjadi. Pihak lain itu sangat tidak sopan kepadanya sehingga membuatnya merasa malu. Meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya di sini, setidaknya dia adalah seorang raja kekosongan. Jadi bagaimana mungkin dia dipandang rendah seperti ini? Kemudian dia mendengus dingin. "Saya, Jiang Changfeng, tetua ke-8 bintang ungu. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda tuan muda ketiga bintang ungu?" Yang Ke menggaruk telinganya dengan santai, bersandar di kursinya dan berkata, "Pak Tua, siapa yang Anda sebut teman Anda?" "Anda?" Jiang Changfeng gemetar karena marah. Namun Yang Ke mendengus. "Karena Anda tahu saya adalah tuan muda bintang ungu, beraninya Anda bersikap tidak sopan. Di usia Anda, apakah Anda hidup seperti anjing?" Sejak menyadari bahwa itu Jiang Changfeng, suasana hati Yang Ke menjadi buruk. Dia pernah mengalami perilaku Jiang Chou sebelumnya dan jelas bahwa Jiang Changfeng juga tidak baik. Melihat Xia Jingwu dan yang lainnya ditindas dan dipaksa oleh Jiang Changfeng, Yang Ke semakin marah. Ia telah terlibat dalam nasib kamar dagang 5 arah, jadi wajar saja jika Yang Ke ingin membalas. Oleh karena itu, nada bicaranya terdengar tidak bersahabat. Lagi pula pemegang token bintang ungu adalah orang yang memiliki status yang sangat tinggi, setara dengan 3 tetua bintang ungu teratas. Jiang Changfeng hanyalah tetua peringkat 8, dan seharusnya bersikap hormat kepada Yang Ke. Jadi Yang Ke menegakkan aturan ini. Namun, meskipun Jiang Changfeng marah, tapi dia tidak berdaya. Jadi setelah kata-kata Yang Ke, Jiang Changfeng meskipun perut Jiang Changfeng terbakar, dia hanya bisa memaksakan diri untuk bertahan. Setelah menarik nafas dalam-dalam lagi untuk meredakan amarahnya, Jiang Changfeng memutar bola matanya dan berkata, "Anda bilang Anda seorang tuan muda, jadi Anda memang seorang tuan muda. Hanya dengan memegang token yang dianugerahkan oleh Master Bintang Ungu, Anda bisa menjadi tuan muda bintang ungu saya. Sejauh ini,
Tuan baru menganugerahkannya kepada 2 orang. Tapi setahu saya, kedua orang ini bukan Anda. Mendengar itu, Yang Ke meliriknya, mengeluarkan token bintang ungu dan membantingnya di kepala Jiang Changfeng. Lalu berkata dengan arogan, "Buka mata anjing Anda dan lihatlah dengan jelas. Apakah token bintang ungu ini palsu?" Jiang Changfeng buru-buru meraih token itu, memeriksanya berulang kali. Dan setelah memastikannya, sedikit kecurigaan muncul di wajahnya. Token ini asli, tapi mengapa saya, Tetua Bintang Ungu, tidak mendapatkan kabar tentang kemunculan Tuan Muda ketiga? Kapan Master Bintang Ungu menganugerahkan token ini kepada Anda? Itu bukan urusan Anda. Yang Ke mencibir. Tetua ke-8, tidakkah Anda pikir Tuan perlu melaporkan tindakannya kepada Anda? Wajah Jiang Changfeng berubah drastis dan segera berkata, "Saya tidak berani mengatakan itu. Bukan hak saya untuk mempertanyakan tindakan Tuan." "Kenapa Anda masih mengomel?" Raut wajah Jiang Changfeng berubah beberapa kali, tetapi akhirnya ia berhasil menahan amarahnya. Sambil memegang token itu dengan kedua tangannya, ia berjalan menghampiri Yang Ke. Kemudian dia berkata dengan suara berat, "Token ini telah diverifikasi dan dipastikan sebagai Tuan Muda ketiga Bintang Ungu. Saya mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin telah saya lakukan sebelumnya." Yang Ke meliriknya dan terus menyesap tehnya. Kemudian ia berbicara dengan suara cadel. "Apa Anda pikir saya begitu bersemangat menjadi Tuan Muda Anda? Jika bukan karena permohonan Zilong, saya tidak akan menerima token ini. Sungguh-sungguh lelucon." Mulut Jiang Changfeng ternganga karena terkejut, menatap Yang Ke dengan kaget. Ia tidak tahu apakah ia melebih-lebihkan atau memang benar. Lagi pula fakta ini mustahil untuk diverifikasi. Namun rasanya tidak pantas untuk terus memegang token itu. Melihat Yang Ke ragu untuk menerimanya, ia hanya bisa dengan hormat meletakkannya di atas meja dan pergi. "Saya khawatir Tetua ke-8 tidak datang hanya untuk memverifikasi identitas saya, kan?" Yang Ke meludahkan sehelai daun teh dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Jantung Jiang Changfeng berdebar kencang. Teringat bahwa ia hampir melupakan urusan sebenarnya dalam pertarungannya dengan orang ini. Jadi dia segera berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Muda, saya di sini atas perintah Tetua Agung." "Tetua Agung?" Yang Ke mengangkat alisnya. Memang, Tetua Agung senang mendengar bahwa Bintang Ungu telah melahirkan Tuan Muda lainnya. Jadi dia secara khusus merintahkan saya ke sini dan meminta Anda untuk datang ke kota dalam untuk mengobrol. Tidak tertarik. Yang Ke cemberut. Apa? Jiang Changfeng menatap Yang Ke dan heran. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak mengerti. Saya bilang saya tidak tertarik. Anda boleh pergi. Dahi Jiang Changfeng tiba-tiba berkeringat dan dia tertegagap. Tuan Muda, maksud saya Tetua Agung ingin bertemu Anda. Saya dengar itu. Lalu kenapa? Lalu kenapa? Jiang Changfeng tiba-tiba menyadari bahwa penghinaan yang baru saja diterimanya tidaklah adil. Tuan Muda yang tak terjelaskan ini bahkan tidak menghormati Tetua Agung Bintang Ungu. Jadi mengapa ia peduli pada Tetua ke-8? Dia tiba-tiba merasa damai. Namun setelah diperintahkan untuk datang, Jiang Changfeng tentu saja tidak bisa pergi begitu saja. Sambil mengurutkan kening pada Yang Ke, ia berkata, "Tuan Muda, sekarang Tuan Muda Kota Bintang Ungu tidak lagi bertanggung jawab atas Kota Bintang Ungu. Semua yang ada di Bintang Ungu berada di bawah kendali Tetua Agung. Jadi tidak baik bagi Anda menolak seperti ini, kan?" "Kenapa tidak?" Yang Ke tersenyum pada Jiang Changfeng. "Ini," pikir Jiang Changfeng, "Anda berpura-pura bodoh meskipun Anda tahu yang sebenarnya. Apa gunanya tidak menghormati Tetua Agung?" Yang Ke mendengus dingin. "Saya adalah Tuan Muda Bintang Ungu dan saya tidak berada di bawah komando Bintang Ungu. Bahkan jika Zilong ingin bertemu dengan saya, dia harus datang sendiri. Dia harus berkonsultasi dengan saya untuk apapun yang saya inginkan.
Kembalilah dan beritahu Gong Sun Liang. Jika dia ingin bertemu dengan saya, datanglah sendiri. Dan saya tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongnya. Gong Sun Liang yang dimaksud jangka adalah tetua agung bintang ungu. Memiliki kultivasi yang kuat di tingkat kedua alam Raja Kekosongan. Mata Jiang Changfeng melotot, akhirnya menyadari kesombongan tuan muda ketiga ini. Ia merasa gelisah, namun entah kenapa ia merasakan gelombang kegembiraan. Keluar dari sini! Teriak Yang Ke dengan tidak sabar. Melihat Jiang Changfeng ragu untuk bergerak. Suaranya yang dipenuhi dampak kesadaran ilahinya mengguncang tubuh Jiang Changfeng dan membuatnya tampak ketakutan. Jadi dia segera membungkuk dan berkata, "Tuan muda, kalau begitu saya permisi dulu." Setelah itu ia bergegas pergi. "Tunggu!" Yang Ke tiba-tiba berteriak lagi. Jiang Changfeng terkejut dan berbalik. Ia menatap Yang Ke dengan ragu dan bertanya, "Tuan muda, apakah ada instruksi lebih lanjut?" Yang Ke menyipitkan mata dan berkata dengan nada dingin, "Hari ini adalah pertama kalinya bagi Anda melakukan pelanggaran. Tapi mengingat ini pelanggaran pertama Anda, maka Anda harus meninggalkan beberapa kristal suci sebagai kompensasi. Kembalilah dan beritahu Gong Sun Liang bahwa jika ada orang bodoh yang datang ke kamar dagang 5 arah lagi dan bertindak gegabah, menakut-nakuti teman-teman saya, masalahnya tidak akan selesai hanya dengan beberapa kristal suci. Saat itu, saya akan pergi ke kota pusat dan mengobrol dengannya." Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.